Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik anak-anak ibu semuanya dari 11 IPS 1 sampai 11 IPS 5 ya. Ibu harap kalian masih terus semangat, istiqomah dalam belajar agar di kehidupan berikutnya itu berguna ya. Walaupun memang pelajarannya mungkin nanti nggak dipakai ya, mungkin aneh atau apa sih gitu ya, tapi segala tingkah laku kamu, kepribadian kamu, karakter kamu, disiplin, bertanggung jawab dan amanah dan sebagainya yang baik-baik, insya Allah akan terus melekat di diri kamu dan itu akan menjadi karakter baik kamu nanti di ke apa namanya, di usia yang lebih produktif lagi nanti ya, kalau udah bekerja, bersosialisasi apa, untuk kepada orang-orang yang lebih luas jangkauannya dan sebagainya. Oke, ingat kebaikan itu tidak pernah sia-sia ya. Ya Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian-kalian yang sudah mengerjakan amanah Ibu di semester 1. Tugas-tugas Ibu, ya walaupun memang Ibu tidak maksimal memberikan materi hanya berupa video, tapi ya dan juga keterbatasan kita, karena kita tidak bertemu langsung, bertatap muka langsung, tapi Ibu berusaha semaksimal mungkin, semoga apa yang telah Ibu berikan, walaupun tidak maksimal mungkin ya, ya bisa difahami lebih baik, bisa dipelajari lebih baik, dan jangan terpaku dengan sumber yang dari Ibu aja, tapi silakan berselancar di sumber-sumber lain, di buku-buku lain, di internet, YouTube dan sebagainya ya. Pergunakan internet dengan sebaik mungkin. Dan bagi anak-anak Ibu yang masih belum juga tergugah, belum juga apa ya, ada kemauan untuk belajar lebih serius ya, semoga di semester 2 ini ya sabar-sabar ya, masih sama Ibu matematika wajibnya, jadi lebih baik lagi, ada tekad untuk menjadi lebih baik lagi. Ya mungkin sudah dikasih tahu ya tadi ya sama wali kelas bahwasanya deadline untuk tugas atau remedial itu berakhir di akhir Januari ini, sebelum cetak rapot atau maksimal sebelum ya nilai kalian masuk ke Dapodik. Kalau misalnya sudah masuk ke Dapodik ya tidak bisa lagi ya, itu sudah ketok palu ya. Mau kalian edit PDF ya kan udah canggih ya sekarang ya, ya nggak bisa gitu ya. Itulah nilai kamu nanti sampai ya kalau misalnya kamu melanjutkan ke PTS atau PTN, ya itulah yang dipakai seperti itu. Ya baik, kira-kira itulah ya mukadimah Ibu sebelum masuk ke bab kelima atau bab pertama di semester 2 ini. Kira-kira banyaknya hampir seimbang sama seperti semester 1, ada 4 bab yang harus kita pelajari tuntas ya. Insyaallah semoga Ibu menyelesaikannya dengan baik alias tidak secara apa namanya ya, dipaksakan ya, seperti bab 4 semester 1 lalu. Dan ya walaupun memang kelihatannya semester 2 ini lebih panjang waktunya, tapi ya panjang juga, banyak juga apa namanya, lika-liku libur-liburnya ya. Walaupun sebenarnya kita kayak rasa-rasa belajar, rasa libur ya. Seperti itu. Ya doain aja semoga kita bisa menyelesaikan 4 bab ini dengan baik ya. Walaupun memang kebanyakan materi di bab ini waktu zaman Ibu dulu sekolah itu tuh
sekolah di SMA ya, itu tuh kebanyakan ini adalah materi kelas 3 ya. Jadi ini Ibu baru mempelajarinya di kelas 3 SMA. Ada yang di kelas 2 juga, limit ya kalau nggak salah kelas 2, integral diferensial itu di kelas 3 kalau nggak salah. Nah, inilah yang barisan. Nah, untuk bab 5 atau bab pertama di semester 2 ini kita akan belajar tentang barisan. Baik, barisan ini sebenarnya sudah Ibu ada ya kasih ini ya, sedikit gambaran mungkin ya waktu di bab 1 yang sebenarnya harusnya anehnya bab ini harusnya diletakkan di awal. Baru yang kedua adalah induksi matematika ya. Kenapa? Karena Ibu bilang bahwa induksi matematika itu bab pertama sebenarnya adalah materi pengayaan dari bab barisan. Bab barisan yang terdiri dari ya ini ya aritmatika sama geometri. Nah, di sini Ibu akan memberitahu kalian tentang KD ya, kompetensi dasar yang yang harus kalian kuasai di bab kelima ini. Ya, di sini ini gabungan sih. Kalian bisa lihat di poin 3.6 ya. Di 3.6 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Jadi sebenarnya kita lebih ke aritmatika dan geometri ya. Nah, yang ini untuk bagian pengetahuan. Sekarang yang KD keterampilan itu menggunakan pola barisan ada kelebihan. Pola barisan aritmatika atau geometri yang menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk dan anuitas ya. Jadi kalau ibu bagi materinya untuk bab 5 ini ada 4 lah ya bisa dibilang. Yang pertama tuh menemukan pola barisan, yang kedua ya menemukan konsep barisan aritmatika ya walaupun kamu sebenarnya udah mendapatkannya dasarnya di SMP ya. Terus yang ketiga menemukan konsep barisan geometri, lalu yang terakhir aplikasi barisan. Artinya di sini penggunaan barisan itu untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berarti sudah terkait ke ranah soal cerita seperti itu. Nah, aplikasi barisan ini terbagi lagi menjadi pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk dan anuitas. Ya. Oke, ya semoga bab pertama ini kita bisa selesaikan dalam waktu ya sebulan ya pas ya ada 4 submateri nih. Ya, jadi kan berarti 4 minggu. Oke? Ya, semangat ya semuanya. Baik, Ibu akan pindah ke papan tulisnya agar kalian bisa menyaksikan persembahan materi untuk yang bab pertama yaitu menemukan pola barisan. Oke, di sini Ibu udah tulis poin pertama untuk pertemuan pertama hari ini menemukan pola barisan. Nah, yang pertama ada pola aritmatika. Nah, kan Ibu udah bilang juga ya tadi ini sebenarnya sudah kalian dapatkan dasarnya di SMP. Semoga masih ada yang nyangkut sedikit aja ya. Ya. Oke. Jadi pola aritmatika ini dia memiliki beda. Ya, bedanya itu kalau di sini beda yang sama dulu ya. Beda yang sama. Jadi ya misalnya kayak 3 ya, 6, 9, terus 12 dan seterusnya. Nah, ini kan bedanya kan 3 3 3 gitu ya. 3 ini 3 3 dan seterusnya. Ini masih sama ya. Nah, terus kalau yang bukan nggak sama sih bahasanya, tapi pola aritmatika yang bertingkat. Jadi dia tuh bertingkat. Apanya sih yang bertingkat? Ini sebenarnya juga udah ada nih di SMP kalau nggak salah ya. Nah, ini misalnya 3, 8, 15, 24 dan seterusnya. Nah, di sini bedanya tuh ada 5, ini 7, ini 9. Tapi ketika kita ini lagi nih yang beda yang ini kan nggak sama nih. Terus kita ini ternyata beda lagi nih. Dia di sini 2, ini 2 dan seterusnya. Nah, ini artinya bertingkat. Jadi ketika ketingkatan yang kedua ini dia udah sama gitu. Oke.
Nah, terus ada juga, setelah aritmatika ada pola geometri kan. Nah, geometri. Nah, kalau, apa namanya, aritmatika itu dia punya beda, kalau geometri itu dia punya rasio, ya kan. Rasio atau perbandingan ya. Rasio itu dia punya yang pertama sama, ya. Ya udah misalnya 2 berapa ya, 6, 18, 54 ya, dan seterusnya. Ya berarti ini apa nih, rasionya 3 ya, R-nya 3, 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18 kali 3, 54 dan seterusnya. Oke. Terus ada juga, ini ada pola geometri yang divergen. Oke, siapa yang udah nonton filmnya? Nah ini dia nih, dia punya rasio juga, tapi rasionya itu makin membesar. Gak enak nih, ibu udah lama gak nulis ya, jadi agak kagok. Ya sehingga tidak dapat ditentukan jumlah deretnya. Ya, di sini contohnya 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1 dan seterusnya. Ya, jadi rasionya tuh semakin membesar gitu ya. 1 kali 3, nanti 3 kali 3, ntar 9 kali 3, 27 kali 3, nanti semakin membesar gitu. Ya. Terus yang berikutnya ada pola geometri lawannya divergen konvergen kan, itu kayak kaca gitu ya. Nah ini kebalikannya, aduh ibu panjang lagi nulisnya, intinya sama ya kata-katanya kayak gini, cuman yang membesar ini kita ganti mengecil gitu aja ya, kita ganti mengecil ya. Nah terus ini dia kebalikan, jadi dia kayak mundur gitu, 27 misalnya ibu mulai dari 27, 9, 3 aduh. Terus 1, 1/3 dan seterusnya. Nah ini tuh kayak nanti jadinya mendekati 0 kan, dia nggak mungkin minus ya. Nah, jadi mendekati 0 gitu. Jadi rasio makin mengecil sehingga tidak dapat ditentukan jumlah deretnya gitu ya. Berikutnya, nah nanti kalau udah kayak gini nanti kamu bisa menghitung limit jumlahnya seperti itu kalau yang konvergen. Nah sekarang ada pola khusus. Nah kalau pola khusus ini kalau ibu saranin sih mending dihafal ya. Pola khusus ini ada berapa ya? Ada banyak sih. Yang pertama itu ada pola bilangan persegi ya, bilangan persegi. Jadi dia kalau misalnya kamu gambar bulat-bulat gitu ya, misalnya noktah gitu ya, nanti ini 1, nanti berikutnya ini 4, nanti berikutnya 9 dan seterusnya gitu. Itu kan kayak persegi ya. Gitu ya. Oke. Nah ini kalau kita buat dalam angka aja ya. Jadi polanya itu 1, 4, 9, bagi 16 ya, dan seterusnya. Nah ini UN-nya, ini gampang banget, N pangkat 2 ya. Ini kan kalau N-nya 1 berarti 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4 ya, dan seterusnya. Terus ada bilangan, pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang. Nah ini mulai dari 2
6, 12, 20, dan seterusnya. Ini rumusnya, UN-nya. UN tuh tahu ya, UN itu artinya suku ke. Suku ke berapa? Misalnya kalau kamu yang ditanya adalah suku ke, carilah pola bilangan berikut, misalnya yang cuman tersedia itu cuman ada 4 angka misalnya. Nah, ditanya adalah U20. Nah, berarti kamu harus cari suku ke-20 itu berapa ya. Kamu harus cari tahu dulu rumusnya, baru kamu masukin N-nya 20. Nah, ini rumusnya persegi panjang itu N kali N tambah 1. Ketika N-nya 1, terus ini 1 tambah 1 berarti kan 1 kali 2, 2 ya. Ketika N-nya 2, 2 kali 2 tambah 1, 3 kali 2, 6, dan seterusnya. Terus ada pola bilangan segitiga ya. Segitiga itu nggak salah 1, 3, 6 ya, 6, 10, dan seterusnya. Nah, UN-nya ini setengah dari persegi panjang ya, gitu aja ingetnya. Setengah kali N tambah 1. Nih ya, ini N kali N tambah 1 yang ini kan, yang persegi panjang. Nah, terus yang keempat ada bilangan cacah genap. Tahu cacah ya? Cacah itu kan dimulai dari 0. Jadi yang kalau cacah genap ya berarti 0, 2, 4, dan seterusnya. Nah, ini UN-nya 2N kurang 2. Terus kamu masukin ya bilangan cacah ganjil. Cacah ganjil itu ada 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, ini UN-nya, aduh, go. Ya udah tinggal dikurang 1 aja. Jadi ingat-ingatnya itu kalau genap itu 2 itu kan genap. Nah, kalau ganjil itu yang satunya gitu ya. Terus ada pola bilangan segitiga Pascal. Tadi ada segitiga biasa, ini segitiga Pascal ya. Segitiga males nulisnya ya. Pascal ini emang orang ya. Itu ada 1, 2, 4 ya, 8, 16, dan seterusnya. Ya. Pascal ini juga digunakan untuk kayak yang apa namanya, yang dikuadratin itu ada deh di SMP misalnya apa namanya tuh, X tambah 1 dipangkatin 5. Kita nggak usah X tambah 1 kali X tambah 1 kali X tambah, nggak usah kayak gitu lagi. Nah, itu ada. Dengan Pascal itu bisa cepat. UN-nya itu 2 pangkat N kurang 1, dipangkatkan N kurang 1 ya. 2 dipangkatkan N kurang 1 itu bacanya. Oke? Oke, terus udah sih kayaknya ini aja pola yang bilangan khusus ya. Iya, paling ada sih sebenarnya ada bilangan Fibonacci, cuman Fibonacci ini sebenarnya dia bukan nggak punya sih, kita harus manual gitu, dan tapi intinya Fibonacci itu adalah jumlah 2 suku sebelumnya itu sama dengan suku setelahnya. Jadi gini maksudnya. Ciri-cirinya ya yang Fibonacci ya. Bukan bilangan sih, barisan ya. Bentar. Barisan Fibonacci. Fibonacci ini juga nama orang nih. Jadi dia 1, 2, berapa 3 ya? 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Nah, jadi gini, apa namanya? Bentar. Nah, 1 tambah 2 ini 3 kan? 2 tambah 3 ini 5 kan? Nah, 3 tambah 5 ini 8. Nah, gitu maksudnya. Jadi jumlah 2 suku sebelumnya itu sama dengan suku setelahnya. Bener ya? Oke.
Terus ada juga pola yang tidak beraturan. Nah, pola tidak beraturan pola tidak beraturan ini itu banyak ditemukan di tes masuk CPNS. Salah satunya ya. Iya, jadi itu harus punya kita harus menemukan misteri. Ini apa ya sebenarnya? Apa namanya? Angka setelah ini tuh apa? Kayak gitu. Dua angka setelah ini tuh apa? Itu tuh agak buat buat ngejelimet sedikit, tapi itulah apa? Otak kita diinin bekerja ya jadinya ya. Nah, itu dia nggak punya rumus. Oke, ya sampai sini udah penuh nih papan tulisnya nih. Ya Ibu rasa masih bisa difahami ya, ini pengenalan untuk pola barisan. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Ibu mau ya apa ya? Ingetin lagi lah ada beberapa apa ya namanya, simbol gitu ya bisa dibilang ya, itu kamu harus ngerti gitu ya. Yang pertama tuh N, ini udah secara umum seperti itu sih nulisnya ya, N. Kenapa nggak huruf lain, Bu? Ya udah begitu, jadi kita ikutin aja secara umum ya, nanti kalau kamu ubah hurufnya bisa sih sebenarnya, tapi kan kamu doang yang ngerti ya, terus, entar malah makin sulit gitu dihafalin. Nah, jadi N ini artinya urutan, bilangan kesekian gitu lah bisa kita bilang gitu ya, urutannya. Urutan tahu ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, soal urutannya ya. Terus UN sekarang, nah UN N-nya kecil ya ke bawah gitu. Nah ini suku ke berapa? Suku ke N gitu. Saya kalau U5 berarti artinya suku ke-5, seperti itu ya. Kalau SN, nah jangan sampai kebalik ya, SN itu jumlah, mungkin S itu dari sum ya kayaknya ya. Kalau UN itu apa ya, nggak tahu deh Ibu bahasa Inggris mungkin gimana, nggak ngerti deh kenapa U ya. Jumlah suku, jumlah N suku pertama ya. N suku pertama. Artinya kalau S5 berarti jumlah 5 suku pertama. Jadi kamu harus jumlahin dari suku pertama sampai suku ke-5, itulah artinya SN gitu ya. Harus dari pertama ya. S100. S1000 ya. Berarti pokoknya dari 1 sampai 1000, dari 1 sampai urutan yang ke-1000 seperti itu. Oke, ya paling ini aja sih ya. Kayaknya ya. Nanti kalau misalnya ada yang lupa Ibu kasih tahu kok. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa contoh soal, oke? Ini masih mudah sih insya Allah ya, kalau kalian bisa mengikuti dengan baik. Contoh. Jadi yang pertama, ini tentukan 4 suku pertama. Dari barisan yang memiliki pola berikut. Oke. Misalnya apa ya? 3N UN dulu ya. UN sama dengan 3N kurang 7. Nah, berarti 4 suku pertama berarti kita harus cari U1, U2, sampai U4 ya. Berarti kalau U1 itu berarti 3 kali 1, ya udah masukin aja N-nya, yang pokoknya ada huruf N itu ya kamu masukin sesuai dengan keberapa, sekian itu ya, kurang 7. Jadi hasilnya 3 kurang 7 min 4. Terus U2, U3, U4 bisa sendiri lah ya. Nah, gitu ya. U2 sampai U4. Nah, jadi nanti kalau diurutin pakai koma-koma gitu jadinya. 3 kali 2 kurang 7. 6 kurang 7 min 1 dan seterusnya. Berarti nanti hasilnya min 4, min 1. Nah, ini pasti punya beda yang sama ya. Ini min 3 nih berarti kan ke sini min 3. Berarti kita tambahin min 3 nih, min 1 tambah apa namanya dia? Bedanya 3 ya. Min 1 kurang min 4 ya.
Berarti 4 kurang 1, 3. Ya, berarti 2 ya. Gitu. Dan seterusnya. Iya, satu lagi kan berarti satu lagi dong. Berarti 5. Dah gitu. Itu aja sih. Paham ya? Tapi mau dicari manual lagi boleh, U3 berapa, U4 berapa. Silahkan ya. Berikutnya ada UN, ada agak inilah ya, 2N tambah 3. Udah dimasukin U1-nya berarti akar pangkat 3 dari 2 kali 1 tambah 3. Jadi 2 tambah 3, 5. Berarti akar pangkat 3 dari 5. Ya. Terus U2 berarti 2 kali 2 tambah 3. Berarti 7. Ya. Dan seterusnya. Berarti ini nanti bedanya 2 nih. Jadi ada 5, ada 7, ada 9 ya. Satu lagi nggak muat. Ada 11. Bedanya berapa sih? 2 ya. 11. Gitu. Udah. Selesai. Nah, sekarang B. Cari pola barisan. Ditulis lagi. Cari pola barisan dari yang pertama 5, 12, 19, 26, dan seterusnya. Nah, ini kita coba cek dulu dia ya. Dia tuh apakah aritmatika atau geometri, dia punya rasio atau beda ya. Jadi di sini bedanya 7. Ini juga 7. Oh, ini sama nih. Ini 7 juga. Berarti bedanya 7. Bedanya 7. Nah, terus kalau kita pakai rumus aritmatika itu untuk mencari suku ke N apa? Masih ingat nggak? Kita perlu A ya, selain B, A. Jadi kita perlu A sama B, oke? A ini apa? Suku pertama ya. Suku pertamanya 5. Berarti UN, ingat nggak rumusnya? A tambah N kurang 1 kali B, kan gitu ya rumusnya ya. Berarti UN sama dengan A-nya 5. Terus N kurang 1, ini tetap. B-nya 7. Nah, ini kita kalikan. 7 kali N, 7N. 7 kali min 1, min 7. Berarti UN 7N 5 kurang 7 min 2. Nah, sebenarnya juga ada loh tips and trick gitu. Jadi kalau kita udah ketemu B-nya, kan B-nya 7 nih. Nah, itu langsung aja kamu iniin ya 7 kali N. Jadi siapin 7 kali N, 7N. Nah, terus kita masukin N-nya 1. Kan N tuh dimulai dari 1 ya. Jadi 7 kali 1, 7. Tapi kita lihat di barisan suku pertama. Nih, suku pertamanya kan 5 nih, ya. Nah, 7 biar jadi 5 tuh diapain? Dikurang kan? Jadi dikurang berapa? Dikurang 2. Jadi kita kurang 2. Nah, dapat deh, sama kan? 7N kurang 2. Itu tips and tricksnya. Bisa pakai rumus juga bisa. Oke, yang kedua misalnya 88. Ini mundur nih. 82, 76, 70 dan seterusnya. Kita cek lagi. Ini dia punya beda min 6 ya. 82 dikurang 88 min 6. Ini juga 76 kurang 82 ya min 6 ya. Dan seterusnya. Jadi kita pakai B sama dengan min 6, berarti nanti UN-nya itu min 6 kali N, kan gitu. Kita siapin dulu kali N. Min 6 kali N. Berarti kita masukin 1. Min 6 kali 1 kan min 6.
Nah, biar jadi 88, nah nih 88, berarti harus ditambah berapa dong? Berarti harus ditambah kan? Nah, harus ditambah berapa? Ditambah 94, ya kan? Gitu, udah itu rumusnya. Sekarang mau pakai cara UN, ya. Nah, sekarang mmm, yang beda sedikit lah ya. Ada 3, 6, 12, 24, dan seterusnya, ya. Nah, ini kayak mana nih? Dia nggak ada beda ya, nggak ada beda ya, tapi di sini kita bisa tebak begini. Ini kan 3 kali 1. Yang ini 3 kali 2. Yang ini 3 kali eh 3 kali 3. Bentar. 2 pangkat 1. Oh, enggak. Iya bener. Kirain Ibu salah. 3 kali 4 dan seterusnya ya. Ini 3 kali 8. Nah, di sini kan yang 3-nya yang sama nih, ya kan? Yang sama nih 3-nya nih, ya kan? Yang beda yang setelahnya. Nah, yang setelahnya ini kita cari nih. Ini ada 1, 2, 4, 8. Nah, ini bisa kita tulis lagi 3 kali, kayaknya ini 2 nih yang cocok ya. 2 pangkat berapa biar jadi 1? 0, ya kan? Yang ini 3 kali 2 pangkat 1. Yang ini 3 kali 2 pangkat 2. Dan yang ini 3 kali 2 pangkat 3 ya. Nah, baru deh ini ketemu nih kita. Oke? Jadi, UN-nya 3 kali N pangkat 3 kali 2 pangkat dipangkatkan N. Tapi jangan N aja, karena kalau N aja nanti dia kalau dimasukin 1 kan 2 pangkat 1. Ini padahal mulainya dari 0. Berarti harus dikurangi berapa? 1. Jadi ketika N-nya 1 kurang 1, 0. Ketika N-nya 2 kurang 1, 1. Yang ini ya. Dan seterusnya. Gitu, oke? Bisa difahami ya. Terus ada juga yang seperti ini. Ini 3, 8, 15, 24, dan seterusnya. Nah, coba kita, ini kayak nggak bisa kalau digini-gini nih ya, dikali ya. Tapi coba kita, mungkin ini pertama tipenya tuh bisa beda yang sama, atau beda yang bertingkat, atau rasio sama, atau yang, nggak ada rasio bertingkat ya. Atau rasio gitu ya. Nah, itu dulu tuh. Kita uji. Jadi ini 5, ini 7, ini 9. Jadi Ibu tuh kalau misalnya nemuin pola yang ya waktu itu ya Ibu tes gitu ya. Itu ya itu pokoknya pertama tuh kita cari bedanya dulu. Nanti beda berikutnya ada nggak? Beda berikutnya lagi ada nggak? Mungkin tingkatannya tuh ada lagi gitu. Jadi itu tuh tingkatannya kalau tadi kan 2 ya, bisa 3 gitu. Jadi jangan nyerah dulu. Nah, atau enggak bisa rasio. Kalau enggak gitu ya udah berarti kita harus pakai pola yang tidak beraturan tadi. Gitu aja sih urutannya. Kalau Ibu ya menaklukkan soal pola bilangan gitu. Tapi kan bingung juga ya. Sama-sama belajar lah kita ya. 5, 7, ini 2. Ini berarti yang bertingkat ya. Tingkatannya masih cuma 2 nih. Nah, kalau yang kayak gini nih gimana? Nah, di sini mau kasih tahu nih tipsnya. Kamu lihat angka depannya aja. Ya, 352. Nah, terus UN-nya tuh gini. Ya, UN itu rumusnya yang pertama dulu, ambil yang pertama tuh 3 kan. Terus itu ditambah sama apa? N kurang 1. Kalau N kurang 1 tuh nanti sebenarnya per 1, tapi sebenarnya nggak bisa ditulis juga nggak apa-apa sih. Tapi ini biar inget, karena ada setelahnya. N kurang 1 dikali berapa? Dikali angka yang kedua, 5. Jadi kalau yang tadi, yang angka pertama tuh dia jomblo ya, 3 sendirian. Ya. Terus ditambah berikutnya N kita tulis lagi N kurang 1. Tapi ada lagi N kurang 2. Jadi dia 2 kali. Nah, kalau tadi yang ini kan per 1, yang N kurang 1. Nah, ini karena angkanya 2 itu dikali 2. Nah, ini baru dikali sama angka yang ketiga. Gitu aja ya.
Jadi ini 3 yang angka pertama, ini 5 angka kedua, 2 angka yang ketiga. Ya udah, habis ini kita hitung aja sih. Ini 3 tambah ini 5, ini kan per 1 ya, berarti kata kali pelangi 5 kali N 5, N 5 kali min 1 min 5. Nah ini bisa dicoret, ya kan? Berarti tinggal ini nih. Ini hasilnya apa nih? N kuadrat, Ibu langsung ya. Berarti min 3N plus 3. Plus 3. Salah. Plus 2. Plus 2. Dah. Nah, ini kita tulis yang pangkat paling gede dulu ya. N kuadrat. Terus ini ada 5N kurang 3N. Plus 2N ya. Ini 3 tambah 2 kurang 5. Oke, habis. Dah, jadi ini hasilnya. Untuk UN yang ini. Yang bertingkat ini. Jadi ini ya polanya ya. Dihafalin. Oke? Oke deh. Ya, baik. Mungkin ini dulu yang bisa Ibu berikan. Masih awal-awal juga ya, mungkin masih ini juga biar otaknya ini dulu ya, pemanasan dulu ya, jadi masih ringan-ringan dulu. Semoga yang ringan ini bisa membawa kalian mengerjakan latihan dengan baik ya. Latihannya kayaknya Ibu buat di LMS aja. Oke? Tunggu aja latihannya, kan belajar ini dulu ya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan persembahan Ibu untuk pertemuan pertama hari ini. Jika ada hitungan atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kasih tahu Ibu, silakan nanti Ibu ralat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.